Halo, selamat datang di channel Dunia Terupdate. Di video kali ini kami akan membahas tentang 8 perlombaan aneh dan unik yang ada di dunia. Untuk itu simak baik-baik video ini yang kami rangkum untuk kalian, tapi sebelumnya kami ingatkan untuk menekan tombol subscribe agar bersama kita bisa berbagi info menarik di channel Dunia Terupdate. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin berkompetisi mulai dari cabang olahraga, Asia Games, Olimpiade dan Piala Dunia. Dan tidak selamanya kompetisi mulai dari olahraga karena di dunia ini ada beberapa kompetisi yang sangat aneh dan unik, salah satunya seperti perlombaan membuka BH, dan bahkan perlombaan keong. Berikut ini adalah ulasan perlombaan yang unik dan aneh. Perlombaan melempar ikan tuna. Peserta lomba yang akan melemparkan ikan tunanya yang seberat 10 kg dan yang terjauh akan menjadi pemenangnya. Perlombaan ini biasanya diadakan di negara Australia, biasa mereka menyebutnya dengan Festival Tuna Rama. Peserta akan melemparkan ikan tunanya sejauh mungkin, tapi dengan syarat yang ditentukan, tidak boleh melewati garis yang ditentukan oleh pihak panitia penyelenggara. Dan tercatat untuk pelempar ikan tuna untuk saat ini sejauh 37,2 meter. Dan tentunya di perlombaan ini bukan cuma ikan tuna, bahkan udang pun diperlombakan untuk kalangan kanak-kanak. Untuk perlombaan berikutnya yang aneh dan unik yaitu perlombaan melempar ponsel. Perlombaan ini biasanya dilakukan di negara Finlandia pada tahun 2000-an. Peserta biasanya akan melemparkan ponselnya sejauh mungkin yang kemudian juri akan memberikan penilaian berdasarkan jarak terjauh dan teknik cara melemparnya. Ada 4 kategori yang dilakukan di olahraga ini. Yang pertama original, di mana peserta melempar ponselnya dengan tangan di atas pundak dengan posisi terjauh yang akan menjadi pemenangnya. Kemudian ada gaya bebas dengan peserta memperoleh poin dengan cara melakukannya. Estetika dan gaya kreativitasnya menjadi poin yang dinilai. Kemudian ada tim original di mana setiap tim yang terdiri dari peserta akan melempar ponselnya serentak, serta diakumulasi. Kemudian ada dari kalangan junior khususnya anak-anak usia 12 tahun. Selain itu juga ponsel yang dilakukan di perlombaan ini bermacam-macam dengan syarat berat lebih dari 200 gram, namun ada juga yang mensyaratkan ponsel tertentu. Perlombaan berikutnya yang aneh dan unik yaitu perlombaan memanggul istri. Seperti namanya, peserta lomba harus melewati beberapa medan, berupa air, lumpur dan halangan-halangan yang lainnya. Uniknya dari lomba tersebut yang memenangkannya maka akan mendapatkan bir sesuai berat badan istrinya. Perlombaan tersebut dari negara Finlandia dan terinspirasi dari cerita rakyatnya, di mana pada zaman dahulu pria-pria tersebut melakukan pendekatan pada gadis desa dengan menculiknya, dengan cara memanggulnya. Peserta lomba hanya melewati trek sepanjang 253 meternya dengan melewati jalanan tanah dan kolam yang kedalamannya 1 meter. Pasangan yang mendahului garis finish dialah pemenangnya. Perlombaan berikutnya yang aneh dan unik yaitu kompetisi pesawat kertas. Mungkin dari kalian pasti pernah bermain pesawat kertas saat usia kalian masih kecil, tapi tahu nggak pesawat kertas bukan hanya sekedar mainan, percaya atau tidak? Ada kompetisi menerbangkan pesawat kertas dunia yang diselenggarakan merek minuman terkenal, bahkan banyak dari negara-negara yang mengikuti kompetisi ini. Ada berbagai kategori dari perlombaan ini, mulai dari menerbangkan pesawat kertas terlama, jarak terjauh, dan robotik. Dan pada tahun 2015 kemarin Karanyaya barunya yang berasal dari Armenia yang memenangkan kompetisi ini dengan waktu yang mampu menerbangkan pesawat kertas dengan waktu 14,36 detik. Kompetisi perlombaan melempar aneh dan unik berikutnya yaitu melempar manusia cebol. Kompetisi ini sangatlah aneh dan unik karena yang diperlombakan bukan benda melainkan manusia. Perlombaan ini dilakukan di negara Australia pada tahun 1980-an. Dan semenjak saat itu kompetisi ini menjadi sangat populer di negara Australia karena menggunakan orang dengan keterbatasan fisik atau yang disebut dengan cebol. Mereka akan menggunakan kostum khusus, kemudian peserta akan melempar mereka. Penilaian lomba ini sangatlah mudah karena peserta dengan lemparan terjauh maka dia yang akan menjadi pemenangnya lomba tersebut. Namun perlombaan ini terlalu ofensif karena melecahkan orang cebol, sehingga sempat dilarang. Namun peserta olahraga ini sempat memprotes olahraga tersebut karena menghalangi pendapatan orang cebol. Perlombaan aneh dan unik berikutnya yaitu perlombaan melepas bra. Perlombaan ini ada di Cina, tepatnya di kota Guangzhou. Peserta akan diuji dengan melepaskan bra atau BH dengan menggunakan satu tangan dengan menghadapkan 5 model tersebut. Pemenangnya akan ditentukan dengan waktu tercepat.
Namun perlombaan melepas bra ini tidak hanya ada di Cina, tapi ada juga rekor dunia dengan semacam ini. Jika kalian ingin memecahkan rekor tersebut, kalian hanya menggunakan satu tangan sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Ada-ada saja ya. Kompetisi aneh dan unik berikutnya yaitu perlombaan keong. Mungkin selama ini kita hanya melihat lomba siput atau keong di salah satu film SpongeBob. Hal ini mungkin lomba keong tidaklah sangat populer, tapi asal kalian tahu lomba siput atau keong itu benar-benar nyata dan lomba unik ini diberi nama Racing World Champions. Karena lagi lomba keong ini dieksibisi di tingkat internasional dan biasanya diselenggarakan di negara Norshop dan tak kurangnya siput atau keong yang diperlombakan sebanyak 200-an untuk memenangkan ajang kompetisi siput atau keong. Aturan lomba tersebut sangatlah mudah sama seperti biasanya, pemenangnya yang mendahului finish dialah yang memenangkan kompetisi ini, tapi yang membedakan dari aturan lomba yang lainnya yaitu lintasannya yang hanya melingkari, dan jaraknya pun tak cukup jauh, hanya berjarak 13 inci atau sekitar 33 cm. Dan perlombaan aneh dan unik yang terakhir, lomba bayi menangis. Lomba ini aneh karena pesertanya berpakaian sumo. Lomba ini dilakukan di kota Sansaoji, negara Jepang. Perlombaan ini sangat sederhana di mana kedua pesumo harus memegang bayi yang sudah disiapkan dan dihadapkan di atas sebuah ring sumo. Setelah seorang pendeta Shinto memulainya, maka kedua sumo harus membuat bayinya menangis, dan pesumo yang pertama membuat bayinya menangis dialah yang memenangkan pertandingan tersebut. Teknik yang digunakan cuma membuat muka seram, menggoyang-goyang bayi, dan menakut-nakuti. Jika bayi tertawa dan senang, maka pendeta Shinto akan datang menggunakan sebuah topeng untuk menakut-nakuti si bayi. Dipercaya bayi dengan tangisan indah dan keras akan tumbuh sehat dan kuat, yang menjadi akar tradisi masyarakat kota Jepang dari 400 tahunan. Sekian dulu ulasan dari kami, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.